kayak akhir-akhir ini tuh kayak nggak tenang aja gitu, kayak apa ya, bingung. Terus bingung, sering ngerasa sedih, apalagi masalah percintaan ya, terus sama keluarga juga. Yang paling utama ini yang fatal dan sulit dibukanya auranya ini karena perjalanan itu. Jadi nanti kalau misalkan auramu itu dari hasil perjalanan itu, hal apapun akan sulit. Jadi apa ya, dilihat ini kamu bebannya banyak banget, pikirannya banyak banget, diungkapin aja biar itu nggak jadi apa ya, nggak jadi penyakit juga, nggak jadi penyakit hati juga, terus bisa loss karena bebanmu tuh banyak banget. Pikiran jangan sampai itu menjadi trauma. Katanya kan anak perempuan tuh cinta pertamanya bapak. Bapaknya. Iya bener, tapi setelah kejadian itu aku sama papa jadinya renggang, jadi nggak bisa manja kayak dulu lagi, kayak ada gitu ya. iya, kayak ada benteng. Meskipun kata mama, maafin papa, mama aja udah bisa maafin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di Jejak Gentala, masih bersama Kiseno dan saya Dewi. Kita kedatangan tamu baru, bisa perkenalkan namanya? Halo, nama aku Nomia Cynthia Kartini Andalis, biasa dipanggil Nomi. Berarti kita panggil Nomi. Boleh Nomi. Oke, biar lebih akrab, biar kita kelihatan bestie. Siap. Jadi Nomi nih, apa yang membuat Nomi pengen gitu ngobrol bareng Aki itu? Apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Iya ada sih. Boleh, silakan Mangga. Apa? Akinya udah di sini. Yang mau ditanyain apa? Apa ya, kayak akhir-akhir ini tuh kayak nggak tenang aja gitu, kayak apa ya, bingung. Terus bingung, sering ngerasa sedih, apalagi masalah percintaan ya, terus sama keluarga juga. Jadi artinya kalau misalkan buat Naomi ini banyak ya trauma dari masa kecil pun kayak gitu, dari keluarga mungkin terlalu keras, makanya kamu terbentuk karakter yang keras. Terus kalau untuk yang belakangan ini lo lagi sedih-sedih kayak gitu ya masalah cowok itu sih. Jadi kayak gagal move on gitu, Ki? Iya, susah buat move on dia. Terkadang-kadang udah mau move on, buka handphone, lihat foto, nangis. Apa benar? Oh benar ya guys, berarti tebakan Jadi kayak Aki bener gitu. ya? Jadi apa ya, buat move on-nya susah, tapi nanti bakal ada kok yang lebih baik ketemu. Cuman di sini kan dari perjalanan ini, kalau bisa sih ke depannya jangan terlalu dalam. Iya. Yang terlalu dalam karena apa? Yang paling utama ini yang fatal dan sulit dibukanya auranya ini karena perjalanan itu. Jadi nanti kalau misalkan auramu itu dari hasil perjalanan itu, hal apapun akan sulit. Nyari kerja susah, terus sama orang juga buat dipercaya juga susah, banyak gesekan, banyak ributnya ketimbang akurnya. Jadi ada aja permasalahan nanti gitu. Terus apa lagi yang mau ditanya? Tentang orang tua nih. Kenapa orang tua? Emang lagi cekcok sih akhir-akhir ini, karena akunya keras ya, ngaku sih akunya keras. Terus kayak kalau sama bapak deh, sama papa bapak tuh pernah punya kesalahan sebelumnya, emang udah lupa tapi kayak masih ngeganjel aja Ki. Ngeganjel kayak trauma, rasa trauma itu. Iya, apalagi kan aku kan anak pertama, semua yang apa ya, yang terjadi tuh aku lihat semua gitu. Iya, jadi yang saya lihat ini cinta segitiga. Jadi, tapi nggak apa-apa dimasukin di YouTube ya. Jadi ada yang orang tua kamu gitu, dan kamu sebenarnya tahu tapi kamu nggak mau ngomong. Kenapa nggak mau ngomong sama ibu? Yang dulu ya sempet mau mungkin waktu itu tuh ketahuan SMP, jadi aku belum berani. Sekalinya pernah ngomong nggak dipercaya, dikiranya kayak cuma bohongan. Masih kecil kan Iya, ya. belum ngerti, terus diem, akhirnya mendem sendiri sampai ketahuan. Sampai maksudnya masih ketahuan orang tua juga, apalagi dari mama masih percaya sama papa gitu. Ya, intinya gitu. Terus lama tuh kayak gitu. Akunya kata saudara-saudara sih kayak harus dari kamunya Mi yang ngasih tahu papa biar bisa sadar, karena kan kamu anak perempuan, mau karmanya ke aku. Sampai aku udah gede, aku udah berani speak up buat ke papa. Ya udah terserah papa deh mau kayak gimana, Mi udah gede gitu kan. Kalau emang pengen udahan kalian berdua ya udahan. Tapi artinya nggak ada ketenangan, selalu ada gesekan dan apa ya, ribut terus gitu. Tapi sampai terakhir ini kamu pernah lihat lagi permasalahan yang sama? Enggak sih. Enggak. Jadi memang karakternya, tapi saya ngelihat kamu pernah nggak ngalamin trauma
kayak ada pelecehan. Sempat pernah deket daerah sini, dekat-dekat daerah Rumah. dekat-dekat daerah rumah Novi sih kayaknya. Jadi lagi dibonceng, lagi diem, tiba-tiba dipegang sama anak kecil, tapi aku diem. Itu masih sekolah. Anak kecilnya. Anak kecil kayak udah enggak SD-an lah. Aku langsung, itu kan sama teteh boncengan. Teh dia megang, kenapa nggak teriak? Tapi orangnya bocahnya udah nggak ada. Yang aku inget itu ya. Jadi apa ya, dilihat ini kamu bebannya banyak banget, pikirannya banyak banget, diungkapin aja biar itu nggak jadi apa ya, nggak jadi penyakit juga, nggak jadi penyakit hati juga, terus bisa loss karena bebanmu itu banyak banget. Pikiran jangan sampai itu menjadi trauma, karena banyak sekali ya orang-orang yang cerita dan curhat sama saya, pasien gitu ya, amit-amit dia perempuan terus dia sampai dia benci dengan lelaki, akhirnya dia nggak suka laki. Nah, itu karena mendam. Itu dulu sempat sih SMP mau masuk SMA, dan itu sampai sebelahan sama cowok pun aku takut. Siapa ya, kayak gemeteran dingin Trauma. gitu. Iya, padahal kan yang ngalamin mama. Gimana yang rasanya kayak benci banget sama cowok gitu. Tapi masuk SMA kenal sama beberapa teman, terus kan apalagi aku tuh sekelas cowoknya itu banyak. Sampai ada salah satu cowok bilang, nggak semua cowok kayak gitu Komi, gitu kan. Nggak semua cowok kayak apa ya, katanya kan anak perempuan tuh cinta pertamanya bapak. Bapaknya. Iya bener. Tapi setelah kejadian itu, aku sama papa jadinya renggang, jadi nggak bisa manja kayak dulu lagi, kayak Beda ada gitu ya. iya, kayak ada benteng. Meskipun kata mama, maafin papa, mama aja udah bisa maafin gitu. Sampai papa sendiri suka ngomong, mama pernah ngomong lah kayak, Mia kalau sama aku kenapa jutek banget, judes, nggak tahu kenapa itu susah buat dilupainnya, kayak nggak percaya sama cowok. Udah gitu punya cowok disakitin juga. Iya, dan itu makin-makinan gitu. padahal dia tahu masa lalu aku. Mm-mm. Nah dari SMA udah mulai tuh berani buat interaksi sama cowok, kayak temenan sama cowok tuh udah berani. Itu keluarga belum begitu baik tuh SMA. Pokoknya baik-baik, keluarga udah mulai enak. Aku udah lulus sekolah, 2 tahun setelah lulus sekolah lah udah mulai kerja, dan kerjanya udah lumayan enak lah, udah stabil. Itu baru baik keluarga sih. Karena jadinya mungkin agak judes ke papa, jadi papanya kayak ada sungkan sama akunya. Sebenarnya pengen balik lagi kayak meluk, kayak aku habis sakit sama cowok nih gitu kan, kayak pengen ngomong. Tapi terlalu kaku papamu. Iya, akunya kaku, terus kayak apa ya, kayak nggak layak buat disayang apa gimana kan, pengen kayak yang lain gitu. Kata orang sih beruntung keluarga lu masih utuh gitu kan, meskipun kemarin kena gesekan atau gimana. Cuma kan tapi yang ngerasain utuh tapi udah nggak kayak utuh. Udah nggak kayak dulu rasanya, karena udah ada luka gitu. Terus aku harus bisa baik-baik aja di depan adik-adik. Aku ada 3 cowok semua. Berarti cewek sendirian. Cewek sendirian. Sendirian anak pertama. Iya. Gimana Ki, tanggapan Aki, ada pesan kan? Ya kalau itu kan perjalanan ya. Perjalanan. Kalau misalkan saya kan lebih menanganinya kan ke hal-hal gaib. Kalau ini kan mungkin curhatan aja biar unek-uneknya keluar gitu. Iya. Jadi kayak curhatan nih guys. Guys, kita juga menerima kok guys. Kalau kalian butuh untuk didengar nggak apa-apa. Cuman dari dia yang disakitin cowok itu termasuk karma nggak sih Ki? Termasuk karma. Termasuk. Yang penting kamu jangan trauma aja. Tetap memang nggak semua cowok itu, mungkin belum ketemu yang pas. Nggak semua cowok itu ya begitu gitu. Tapi mulai kedepannya lebih memilah gitu. Lebih memilah. Gampang kok memilah orang itu, kriteria orang itu gampang. Nggak usah harus dia terawang, tapi kelihatan dah dari sikapnya, tutur bicaranya tuh kelihatan. Jadi kalau misalkan kamu nih, ya nanti dia dibuka auranya deh, biar terang dikit. Terlalu gelap. Pakai lampu. Mau pakai lampu jadi mau lampu. Karena aura ini bukan masalah, dia walaupun kulitnya hitam ataupun apa, kalau auranya kelihatan, dia kelihatannya tuh gimana ya, cerah aja gitu. Terus orang juga mungkin gampang nyaman kali ya Ki, kalau misalnya auranya bagus ya. Pasti gampang nyaman. Jadi wangi gitu. Jadi lu pakai minyak wangi mahal tuh nggak percuma gitu, nggak percuma ya.